Acara yang kedua yaitu doa yang akan dipandu oleh Bapak Suditno. Di waktu dipersilakan. Walajamil malaikatul muqarrabin khusus Sayyidina Sultan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu marilah kita tandai rasa syukur itu dengan mengucapkan hamdalah bersama. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah kepada jemaah dengan semua. Hari ini mudah-mudahan dalam kegiatan Ilmus Training ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Kita itu untuk blunder, rodok, wayahe sekolah liyane libur awan-awan, akhirnya menjadi 8 sekolah. Jadi ini adalah salah satu prestasi sekolah kita sebenarnya. Ada gambaran Ilmus Training yang akan kita lakukan selama 1 minggu ke depan. Ya, untuk itu saya mohon ya kita semuanya ya sambil duduk untuk mengikuti tepuk 1 berarti silakan tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, latihan konsentrasi ya. Oke, kita mulai tepuk. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, 3, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, 1. Permapel ini apa namanya ini kompetisi permapel, giling-giling. Nanti kalau salah satu anggota mapel melakukan kesalahan, berarti satu mapel itu duduk dulu berkata. Itu aja ya contohnya ya. Jadi ikuti perintah saya kalau ada kata-kata saya berkata. Jadi contoh hadap kanan gerak, nah gitu kan. Saya berkata hadap kiri gerak. Ke timur dulu, hadap ke timur. Nah. Ya. Saya berkata hadap kiri gerak. Saya berkata hadap kiri gerak. Hadap kanan gerak. Saya berkata balik kanan gerak. Balik kiri tidak ada. Saya berkata hadap kanan gerak. Hadap kanan gerak.
Saya berkata, hadap kiri gerak, balik kanan gerak. Moneng. Lagi. Bapak Ibu, silakan duduk. Saya berkata, hadap kiri gerak. Saya berkata, hadap kanan gerak. Balik kanan gerak. Kalau Mandailing lama-lama berdiri itu pegel. Bapak Ibu, saya kasihan Mandailing, silakan duduk. Ya, terakhir Bapak Ibu, saya berkata silakan duduk. Aplaus untuk kita semua. Ini yang pertama kali harus dilakukan IHT, Indoor Training, yang kita lakukan pada hari ini. Nah, sekarang apa itu IHT? Apa sekolah penggerak? Nah, di situ sudah ada penjelasannya dengan bisa baca sendiri. Ya, sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar secara holistik. Awalnya ini ya, materinya kreasi senam dan lain. Pada waktu ujian pertama, materi saya masih belajaran, jadi sekali lagi mohon maaf nanti atas segala kekurangan saya pada waktu saya mengambil ini. Silakan disimak video ini dan nanti di akhir video saya akan meminta apa makna implisit ya kalau dalam bahasa Indonesia yang terkandung dalam video ini. Suaranya tidak terdengar ya? yaitu dia mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, tapi di tengah-tengah perjalanan mempunyai kendala, jatuh bangun gitu. Jadi tetap dia mempunyai keinginan yang sangat tinggi, tetapi banyak sekali kendala. Tetap berusaha untuk mencapai. Saya kita terus untuk itu. Terima kasih. Kalau dia dari Cina tadi, intinya saya lihat cuma satu, biosa. Jadilah diri sendiri, kembangkan potensi masing-masing peserta didik. Kalau kita aplikasikan ke dunia pendidikan, jadi apa yang standar belum tentu cocok untuk kita, tapi dengan potensi dari siswa didik kita masing-masing sesuai dengan passionnya, stylenya mereka akan berkembang lebih baik. Terima kasih. Pak Budi dari filmnya Bella tadi, dia sebetulnya itu terbilang kalau di film-filmnya itu adalah contoh yang tokoh yang tidak pintar sebetulnya, tetapi dari terus berusaha terus kemudian yang terakhir yang pertama gagal sampai ke atas gagal dengan bantuan alat dia masih gagal, kemudian dia tangannya menyentuh es kiri kanan, ada es batunya kan tadi ditutup gitu ya, dia punya ide ternyata tangan kiri dan tangan kanannya disentuhkan ke tebing es kiri, tebing es kanan, baru dia sampai atas melete dia ngobrol terus ke atas. Jadi intinya walaupun kita kemampuannya kurang, tetapi kalau bisa melihat situasi, bisa membaca apa yang kita bisa pakai, ternyata dari yang tidak bisa menjadi bisa. Demikian dari menurut kita. Oke, luar biasa matematika Pak, bahwa kita harus berjuang keras untuk mencapai sukses, itu intinya. Terima kasih. Bantu peserta didik tersebut memecahkan masalahnya. Tentunya sangat banyak masalah yang terjadi oleh anak-anak kita dan bagaimana seharusnya kita membantu mereka. Kan apa yang Bapak Ibu lakukan jika terdapat peserta didik
yang melanggar tata tertib sekolah. Monggo. Siapa dulu? Kepada anak tersebut bahwa tata tertib di sekolah itu tujuannya adalah untuk membangun karakter yang baik kepada anak, untuk berlatih, untuk menjadikan dia pribadi yang unggul. Karena untuk menjadi pribadi yang unggul itu tidak bisa secara instan, dan itu perlu dilatih sejak dini dengan cara salah satunya adalah mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Karena apabila dia mentaati tata tertib yang ada di sekolah, maka keuntungannya akan diperoleh saat nanti dia dewasa dan terjun ke masyarakat. Terima kasih Bu Gusnul waktu yang diberikan. Pertanyaan pemantik, saya pilih pertanyaan nomor 2. Seperti Bu Halimah, yang ditanyakan adalah ceritakan, berarti saya bercerita ini. Ya. Pertanyaannya, silakan ceritakan apa yang Bapak Ibu lakukan jika terdapat peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. Tentu semua guru, Bapak Ibu guru pernah melaksanakan atau kegiatan. Ada anak yang terlambat jam saya terlambat, terus kemudian pada saat itu juga anak itu berada di belakang kelas. Iya, ini adalah anak Pak Eko yang kebetulan saat ini dia naik tapi pindah, ya namanya Arena. Setelah itu saya tanya ke temannya, kemana anak itu? Ternyata lari di belakang. Ini di belakang sini sampai dengan mendekati taman. Ya. Setelah itu ketemu dengan saya, ya. Saya panggil karena dia sudah nggak bisa lari, namanya Areka. Di pelajaran saya juga sering bolos dan sebagainya. Lalu bagaimana yang ditanyakan tadi ya? Silakan ceritakan sudah. Terus kemudian Bapak Ibu lakukan jika terlambat peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. Setelah saya panggil, saya ajak ke kelas, saya peringatkan, saya berikan penjelasan dengan penuh kasih sayang. Tidak saya marahi, tapi saya arahkan, saya ceritakan yang baik-baik, bagaimana orang tuamu dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga saat itu oke, maaf Pak, saya memang salah. Tetapi berikutnya masih begitu lagi, karena yang memang ini pembentukan karakter untuk menjelaskan itu pelan-pelan, tapi tidak semua anak itu memperhatikan dan melaksanakannya. Sehingga waktu itu saya juga sangat terpukul ketika Arena itu tidak naik, karena saya juga pendidik terus kemudian merasa gagal dalam menjelaskan. Ya, itu pengalaman saya. Saya tidak marah, saya sudah beri penjelasan berkali-kali, tapi tidak berhasil. Mohon maaf, terima kasih.